Halo guys, welcome back to my channel Piscatara Family. Nah, hari ini kami tuh berangkat dari Zurich menuju Lautan Benan, salah satu lembah paling indah yang ada di Swiss guys. Perjalanan kami dengan kereta ini memakan waktu sekitar 2 jam ya. Tetapi sepanjang perjalanan itu benar-benar 2 jam itu gak kerasa guys, karena pemandangannya benar-benar bikin kita gak berasa lama, benar-benar indah. Walaupun ini belum sampai, tapi sepanjang perjalanan itu benar-benar seperti kartu pos ya, postcard. Benar-benar Swiss ini itu surga dunia banget. Masya Allah dan Allah. Sepanjang perjalanan itu kamu disuguhi sama panorama pegunungan, danau, desa-desa kecil yang benar-benar cantik banget. Nah, ini kita dari Zurich ke Lautan Benan itu dari pagi ya, karena kita itu one day kesininya gitu. Nah, begitu sampai di Lautan Benan, rasanya seperti masuk ke dunia dongeng. Bener banget, rekomendasi orang kalau memang harus ke Lautan Benan kalau ke Swiss ya guys. Karena di sini tuh ada air terjun, ada desa-desa gitu, dan ada sapi-sapi, udara segar, suasana yang tenang. Benar-benar perjalanan yang mengikat hati ya. Nah, karena perjalanan ini kita bawa 2 bocil nih anak kita. Jadi tuh pas di jalan ini mereka tuh main sambil juga kita kasih makan. Jadi pas dia sampai di sana biar nggak rungsing ya, biar nggak bete, perutnya udah kenyang. Ini kita sempat ngebungkus tadi dari hotel sosis gitu sama kue-kue, lumayan lah ya buat menghemat. Karena memang di Swiss ini kalau makan itu mahal banget ya guys. Nah, naik kereta dari Zurich ke Lautan Benan itu kita ganti kereta sekali di Interlaken. Itu total perjalanan sekitar 2 jam 24 menit ya, bisa sampai 3 jam gitu. Dan tenang aja, ini ada 28 kereta katanya per hari ya, dan Swiss Federal Railways gitu. Nah, itu bisa beli di aplikasi SBB-nya guys. Nah, ini kita udah sampai nih di Lautan Benan Bahnhof namanya, setelah perjalanan seru dari Zurich tentunya ya. Ini sebenarnya cuma stasiun kecil, tapi kita langsung disambut dengan pemandangan lembah hijau. Jadi begitu turun kereta, nengok keluar, bener-bener pemandangannya luar biasa ya. Terus kelihatan juga air terjun Staubbach yang jatuh dari tebing tinggi. Terus udara segar itu langsung ya kena pipi kita, khas pegunungan Alpen. Pokoknya begitu keluar stasiun, desa yang kita kunjungin ini seperti lukisan hidup guys, dengan adanya 72 air terjun di sekitar katanya. Nah, aktivitas keluarga selanjutnya yang kita mau lakuin nih, kita mau nikmatin ya pemandangan ini di desa-desa ini. Itu kita mau jalan kaki ke air terjun Staubbach Fall. Kita mau foto itu untuk liburan keluarga. Karena itu sudah ada tulisan Lautan Benan dan kita mau ngedaki guys, ngedaki air terjunnya. Itu deh. Stay tune terus ya. Nah, ini jalanannya bisa kalian lihat, bersih banget. Bahkan itu siring atau air-air di pinggir-pinggir itu yang turun di pegunungan itu semuanya jernih ya, nggak ada kotor sama sekali. Dan rumah-rumahnya ini semuanya pengen aku foto semua di sini karena benar-benar cantik-cantik banget. Jadi setiap rumah-rumah atau pertokoan itu dihias sama bunga-bunga gitu guys, bunga-bunga khas Swiss, dan rumah-rumahnya benar-benar seperti yang kita lihat-lihat di sosial media, benar-benar bagus. Setiap sudutnya tuh pengen berhenti foto dulu sampai suami aku tuh agak bete ya. Mungkin semua perempuan tuh bakal kayak gitu ya. Dan kalian jangan heran juga, di stasiun tuh nanti bakal ada juga orang lari-lari ngejar kereta, karena memang di sini kejar-kejaran ya kadang. Bahkan di stasiun tuh banyak juga orang lari-lari bawa koper gede-gede, karena memang semuanya di Swiss ini bagus ya. Ada Green Wall, ada Lautan Benan,
ada mau ke Zermatt atau mau kemana Jenewa segala macam, pokoknya bagus-bagus lah. Itu aja keretanya itu on time guys, jadi pintu ditutup kalau dibilangnya 17:15, itu 17:14 kita udah harus naik karena 17:15 itu jadwalnya pintu keretanya tutup. Bener-bener so on time itu guys. Oh ya, satu lagi, kalau kalian ke Swiss jangan lupa pakai sepatu yang nyaman dan pakaian yang nyaman ya, karena di sini itu banyak jalan guys, dan jalannya jauh-jauh, walaupun ini lagi musim dingin ya dan adem gitu, cuma tetap kita harus siapin fisik ya guys, jangan sampai sakit. Lagi di Lauterbrunnen. दोनों पीछे टक जाएंगे, मेरा अंदर बैठेगी तो। Nah itu kalian bisa lihat air terjunnya udah kelihatan. Itu kita juga bisa gunain maps ya kalau kita mau nyari icon-icon yang viral atau instagramable yang ada di sosial media. Nah ini kita mutusin buat ke air terjun dulu Staugatsfall. Nah nanti itu juga ada icon terkenal yaitu foto di dekat gereja, ada kayak jalanan gitu. Dan di sini juga itu sebenarnya ada kuburan juga guys, itu juga tempat foto. Dan ada beberapa kafe-kafe. Nah itu bisa kalian lihat di belakang itu gerejanya. Nanti kita bakal turun ke situ. Terus yang di ujung sana itu sebenarnya kalau kita mau explore, kita nggak bawa anak dan fisik kita kuat, itu banyak banget di sini yang mau dieksplor. Dan seharusnya sih nggak 1 hari ya. Ini kalau bisa minum di sini, jadi puas banget. Nah pas kita kesini itu lagi heboh lamarannya El sama Siva. Ternyata mereka kesini juga. Dan kita nggak ketemu guys sayangnya. Nah mereka itu lamaran di daerah yang ke arah sana gitu guys, yang nggak begitu banyak turis dan agak sepi. Nah makanya mungkin kita nggak ketemu ya gitu guys. Banyak sapi deh. Wow, sapi. Dan tada, ini dia air terjunnya. Kita akan mendaki ke atas itu rencananya. Tapi kita mau foto-foto dulu di sini karena ada tulisan Lauterbrunnen-nya, sama mau lihat sapi kloneng. Ini sebenarnya sih lebih mirip kalau di Indonesia itu mungkin kalau Pilatus itu seperti Bromo, kalau Lauterbrunnen ini kayak Lembah Harau ya di Padang. Nah, aku kan asal Sumatera Barat tuh, jadi menurutku mirip-mirip sih pedesaannya ya, ada sapi-sapi gitu. Ini kita lagi antri karena banyak turis, walaupun ini sebenarnya bukan musim turis banget sih ya.
apalagi kalau musim terus lagi musim Natal gitu atau libur panjang summer atau pas Easter ya mungkin lebih ngantri daripada ini. Iya, Maya. Mau mendaki bis nih si Edo lagi moto-motoin anaknya sama sapinya benar-benar bersih dan pelihara gemuk ya guys. Nah kalau kita mau ngedakinya itu kalian lihat tuh orang yang lagi mendaki tuh banyak ke atas sana, jadi kita mau foto sama air terjunnya dari atas. Nah itu mendaki tangga-tangga gitu guys. Nggak mungkin dia. Coba lihat fotonya, coba. Ayo lihat fotonya. Iya. Di Lautan Berenang part 1. Nah kan selanjutnya part 2 itu aku mau mendaki ke atas sana, biar videonya nggak terlalu panjang. Nanti tonton ya Lautan Berenang part 2 nya guys. Oke deh, jangan lupa like, subscribe, and comment biar vlog YouTube kita ini berkembang dan aku semangat. Terima kasih loh, gracias, adios.